Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal habirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti pengen bahagia, yang hidup dengan selamat dan penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dan jaminan sebagaimana dalam firman-Nya, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bimuradih. Siapapun yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka pasti kami berikan kehidupan yang baik, bahkan akan kami balas pahala mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita pahami dan kita simpulkan bahwa yang namanya kebahagiaan itu bisa diraih dengan dua hal, yakni pertama keimanan dan kedua amal soleh. Bahkan insya Allah akan diberikan balasan yang lebih baik. Pertanyaannya, apa itu iman? Ya, secara umum kita harus merealisasikan rukun iman yang 6 itu. Dan secara khusus adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, pastinya dengan konsekuensinya. Kemudian apa itu amal soleh? Ya, tentunya amal soleh adalah amal yang baik, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan baik itu yang dihadapkan kepada Allah atau vertikal maupun yang dipersembahkan kepada sesama atau horizontal. Kesimpulannya mah hablum minallah wa hablum minannas. Nah, kalau dua hal ini sudah terpenuhi, pasti Allah tadi berikan suatu kehidupan yang baik. Maksud dari kehidupan yang baik ini dari berbagai tafsir adalah insya Allah segala urusannya lancar, rizkinya banyak, berkah,
hatinya tenang, tentram. Kemudian juga dia itu merasa cukup. Ya pokoknya mah insya Allah dia itu akan hidup bahagia, pastinya hidup yang selamat dan penuh dengan keberkahan, baik dunia lebih-lebih akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan pahalanya yang lebih baik dengan sebab amalnya itu. Kenapa bisa dikatakan lebih baik? Karena pahalanya tidak lain adalah sorga, yang mana yang namanya sorga itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah terbesit di hati kita sekalipun. Walaupun andai di sorga ada pisang, di sorga ada berbagai macam buah, itu sekali lagi tidak seperti yang di dunia. Nah, makanya dikatakan suatu balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan hidup bahagia, Rasulullah SAW juga bersabda, alamatus sa'adati arba'atun. Ciri kebahagiaan itu ada 4. Jadi ciri bahagia menurut hadis ini ada 4. Yang pertama adalah zikrul dzunubil madiyati, selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya dosa kita atau kesalahan kita, baik itu kepada sesama maupun kepada Allah. Apa sebabnya? Karena yang namanya dosa yaitu belum tetap tercatat ya, atau seandainya kita istighfar juga belum tentu dimaafkan. Tapi tetap kita ini harus merasa istilahnya menyesal dan senantiasa kita beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kalau dia itu selalu ingat dosa, insya Allah kedepannya enggak sembarangan dia berbuat lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri bahagia menurut hadis ini adalah nisyanul hasanatil madiyati, adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah lewat juga. Tapi ini sebaliknya ya. Kalau tadi mah dosa itu harus selalu diingat. Nah, kalau kebaikan mah khususnya kebaikan kita, baik kepada sesama maupun kepada Allah, itu sebanyak apapun lupakan. Apa sebabnya? Karena yang namanya ibadah kita, kebaikan kita itu nggak lepas dari, mungkin kalau tanpa ilmunya tidak sah, bahkan seandainya ada ilmunya sudah sah memenuhi syarat rukun, nggak luput dari yang namanya ujub, pria dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kalau kita itu melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu, insya Allah kita nggak mengandalkan untuk berbuat baik lagi. Jadi nggak istilahnya lah yang kemarin juga masih banyak, nggak begitu. Dan yang ketiganya adalah wa nazaruhu man fawqahu fiddin, memandang atau memikirkan. Kata-kata nazar itu dilihat sambil memikirkan. Dalam Arab itu luar biasa ya, ada ro'a sebatas melihat. Kalau nazar itu istilahnya bukan hanya sekadar dia menyaksikan, tapi harus dipikirin. Jadi melihat sambil dipikirin orang-orang yang ada atas dia, khususnya dalam agama. Ya, seperti umpamanya kalau kita sudah bisa sholat wajib, lihat orang yang sudah meningkatkan dengan juga mengerjakan ibadah sunnah, sehingga kita termotivasi, dan termotivasi bahkan kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan.
ini sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan yang terakhir, rumus atau ciri bahagia adalah wa nadharuhu mandunahu di dunia. Itu melihat sambil memikirkan orang yang lebih rendah darinya dalam hal dunia. Jadi insya Allah tuh kalau selalu melihat orang yang lebih rendah dari hal dunia, itu bahagia. Ya contohnya, kalau kita baru punya motor, jangan lihat yang punya mobil, stres. Lihat yang punya sepeda. Dan terus, bahkan seandainya sakit juga, itu melihatnya, alhamdulillah masih sakit. Orang yang kemarin mata tetangga atau saudara sudah meninggal. Sehingga kalau sudah demikian, itu insya Allah akan menumbuhkan rasa syukur. Dan orang kalau sudah syukur, sebagaimana jaminan Allah juga, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur, pasti aku tambah. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup demikian sekian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ma nafa'ani wa yakmil ayatul hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawat innahu samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.